Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Awalia dari kelas 12D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pada Orde Baru, di mana kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dan ekonomi. Dan kebijakan politik terbagi menjadi dua lagi, kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, kebijakan politik dalam negeri. Salah satunya pelaksanaan pemilu 1971, di mana pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar, dan sehingga Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Yang kedua, kebijakan politik dalam negeri juga penyederhanaan partai politik. Pada 1973, setelah dilaksanakannya pemilihan umum yang pertama pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPPI), 2. Golongan Karya, 3. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Yang penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintahan Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan kekuatan sosial politik. Yang keempat yaitu indoktrinasi Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada kebijakan politik ini melibatkan penyusunan P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan juga dikenal dengan istilah Eka Prasetya yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Yang kelima yaitu program normalisasi kehidupan kampus atau NKK dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan BKK. Pemerintahan Orde Baru ini menerapkan kebijakan NKK BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praksis. Dan kebijakan politik yang kedua yaitu kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada 1965, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan sejarah berdirinya PBB ketika terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu, Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga pemerintahan RI tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Akan tetapi, keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan dalam berpolitik dunia. Kemudian, pada tanggal 28 September 1966, keanggotaan Indonesia di PBB menjadi kembali aktif. Yang kedua yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Pada Orde Baru berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro dengan kepada RRC dan berporos kepada Beijing, sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia. Kebijakan politik pada masa Orde Baru justru memutuskan hubungan dengan RRC. Yang ketiga adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya seperti turut serta dalam pembentukan ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian,
ikut berperan dalam KTT non-blok, berperan dalam organisasi konferensi Islam, tergabungnya Timur Timur. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan otonomi. Yang pertama yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Ini dimulai pada 1969 sampai 1994 untuk bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang pangan masyarakat. Terbukti dengan terwujudnya swasembada karena terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Repelita ini dibagi menjadi beberapa tahap seperti Pelita 1. Ini tuh pada Repelita 1 dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapainya adalah sandang, pangan, papan, dan perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Yang kedua yaitu Pelita 2. Ini untuk menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga adalah Pelita 3. Pada Pelita 3 ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerintahan. Yang keempat yaitu Pelita 4. Ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri dan dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang kelima Pelita 5. Pelita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang keenam adalah Pelita 6 dimulai pada tahun 1997, yaitu pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kebijakan kedua yaitu bekerja sama dengan negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia dengan melibatkan teknokrat dan Universitas Indonesia. Soeharto akhirnya memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia, bahkan yang ketiga yaitu pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan penanaman modalan. Yang ketiga yaitu